Selain persuasi, wajah Xia Xiong cukup jelek, dan dia tidak ingin mengatakan dengan jelas bahwa meskipun 4 orang ingin menyembunyikan identitas mereka seperti melempar batu dan melihatnya tenggelam tanpa jejak di laut. Tetapi Raja Abadi, jika benar menelusuri dengan antusias, tentunya bisa dibalik. Namun, setelah mendengar ini, Qin Yichen tersenyum. Jika kita pergi, apa yang akan dilakukan pemimpin Xia? Tapi banyak orang melihatmu berjalan keluar dari keluarga Han bersama kami. Xia Xiong mendengar ini. Wajahnya bahkan lebih jelek, yang paling dia khawatirkan. Jika Qin Yichen dan yang lainnya kesulitan berlari, belum lagi dia membawa seluruh kelompok tentara bayaran. Tapi Xia Xiong masih memiliki kebetulan. Xia ini tidak lain adalah bukan siapa-siapa di mata Raja Abadi Heze. Bukankah itu membuatku marah? Qin Yichen mendengar ini dengan tanda centang di sudut mulutnya. Haruskah? Ini, Xia Xiong tahu apakah dia bisa bertahan. Tapi bukan dia yang memiliki keputusan akhir. Tapi itu tergantung pada suasana hati Master Immortal Monarch. Perasaan hidup dan mati dipegang di tangan orang lain harus panik. Itu saja. Lalu sebuah kata dari Qin Yichen membuat hati Xia Xiong menjadi dingin. Dengan ekspresi ketakutan. Katakan, bahkan jika Raja Abadi Heze tidak melacaknya, bagaimana dengan keluarga Yi? Mereka melihat Anda dan kami dengan mata kepala sendiri. Berjalan bersama. Xia Xiong menangis. Hampir memohon, Tuan Qin, jangan menakut-nakuti Xia ini. Tetapi juga minta Tuan untuk menunjukkan jalan ke Xia ini. Berhenti sejenak, Xia Xiong bahkan berkata pada dirinya sendiri, benar-benar tidak mungkin, Xia ini akan lari bersama Tuan Qin. Tidak baik untuk tidak lari. Keluarga Yi dan Raja Abadi Heze, siapapun dapat dengan mudah mencubitnya. Ikuti Qin Yichen, mungkin ada garis kehidupan. Namun, di mata Sui Qitian, sebenarnya itu adalah senyuman cemas atau gugup. Siapa yang memberitahumu? Kami akan lari. Xia Xiong mendengar ini dan tiba-tiba ragu. Jangan kabur. Jangan kabur. Apakah Anda masih ingin bersaing dengan Heze Immortal Monarch? Xia Xiong benar-benar berantakan. Untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan pria yang begitu kuat yang tidak bermain kartu menurut akal sehat. Kuncinya adalah Anda tidak lari. Apa yang harus saya lakukan? Kepala kelompok tentara bayaran yang bermartabat, pria dengan tulang besi, akan ketakutan saat ini. Xia Xiong merasa untuk pertama kalinya lebih mudah bertarung dengan binatang iblis. Dengan cara ini, dia menerobos gua Raja Abadi, hatinya. Tidak tahan. Qin Yichen melihat penampilan menyedihkan Xia Xiong, dan tidak tahan untuk menertawakannya. Dia segera berkata, setelah Anda menjadi tuannya, jangan menakuti Xia, tolong hubungi Senior Lin. Saat berbicara, Sui Qitian mengeluarkan Liu Tianling dan menuangkannya ke dalam True Origin. Tetapi Xia Xiong melihatnya tetapi tidak mengetahuinya. Dia hanya mendengar tentang daerah aliran sungai, dan tidak lebih, tidak mungkin mencapai level Lin Huaxian. Tuan Qin, kamu, menghadapi tatapan ragu itu. Qin Yichen tersenyum. Jangan lari. Tentu saja. Itu menarik. Mungkinkah benar-benar mengadakan pesta dengan Raja Abadi? Memanggil orang. Setelah mendengar ini, Xia Xiong kaget, tapi wajahnya lebih kaget lagi. Memanggil orang untuk menengahi memang lebih aman daripada lari dan berkelahi. Tapi premisnya adalah bahwa pendukung yang dipanggil sudah cukup untuk menyelamatkan muka Heze Immortal Monarch. Bagaimana Heze Immortal Monarch ada? Merusak gengsi. Mau menyerah. Dan paling tidak harus level eksistensi yang sama untuk maju sendiri. Dengan kata lain, di belakang Qin Master, ada juga pusat kekuatan Immortal Monarch yang bisa diandalkan. Sementara Xia Xiong tercengang, dia melihat bahwa Liu Tianling telah berkedip, dan bayangan ilusi Lin Huaxian muncul. Sui Qitian masih menggunakannya untuk pertama kali, dan dia penasaran, bahkan melambaikan tangannya. Lin Huaxian melihat ini, dan wajahnya yang tua tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Jangan goyang, orang tua bisa melihatmu. Bagaimanapun, itu bahkan melihat ke arah Xia Xiong. Betapa diam-diam berpikir orang-orang ini masih di depan orang luar. Tetapi memikirkan kewaspadaan Qin Yichen. Mereka seharusnya tidak begitu ceroboh. Jadi saya tidak bertanya dengan hati-hati. Qin Yichen tersenyum pada bayangan ilusi pada saat yang sama. Dengan gembira berkata, sudah larut, Senior Lin belum istirahat. Alis perak Lin Huaxian membeku. Jika Anda menghubungi orang tua, bukankah Anda hanya bergosip? Nada nyaris tidak turun. Tetapi melihat apa yang dipikirkan Lin Huaxian, cahaya pompa terkejut. Katakan, apakah kalian berdua dalam masalah? Tidak mungkin. Dia harus memikirkannya. Jika Anda membeli barang, Tuan Kota telah menyetujui sejumlah besar spirit kristal kelas atas. Itu sudah cukup. Jika Anda menemukan harta langka yang tak ternilai dan unik, tidak ada gunanya menghubunginya, karena dia tidak berada di kota Kilin Surgawi. Dapat mengirim chip. Ditambah dengan alasan perjalanan Qin Yichen, bagaimana mungkin Lin Huaxian tidak berpikir demikian? Ketika Qin Yichen melihat ini, dia diam-diam kagum. Pada akhirnya, itu adalah pusat kekuatan Immortal Monarch. Pikirannya cukup teliti, dan tidak ada yang bisa ditipu. Memikirkannya, wajah Qin Yichen bahkan lebih tersenyum, dan nadanya lebih memuji.
Junior tahu bahwa semuanya tidak dapat disembunyikan dari Senior Lin. Senior benar-benar trik misterius. Bukan pujian. Arahkan ke Lin Huaxian untuk membantu diri Anda sendiri. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Lin Huaxian. Oke, mesin ajaib itu kentut. Selain menimbulkan masalah, apalagi yang bisa Anda lakukan untuk membuat orang tua itu khawatir? Wajah tua itu tenggelam. Lin Huaxian hanya bisa menegur. Orang tua itu tahu bahwa kalian harus pergi ke kilin surgawi untuk menimbulkan masalah. Tidak menyangka secepat ini. Dan sampai pada titik di mana dia harus membasmi orang-orang ini secara langsung. Setelah ditegur beberapa saat, orang-orang Qin Yichen hanya bisa mendengarkan dengan kepala tertunduk. Tidak mungkin. Lin Huaxian adalah atasan mereka. Belum lagi mereka benar-benar mengganggu orang kali ini. Setelah beberapa saat, kemarahan Lin Huaxian hanya mereda. Tetapi dia masih memiliki nada muram. Katakan, siapa yang sebenarnya menyebabkannya? Dan jangan beritahu orang tua itu bahwa provokasimu adalah yang pertama. Begitu kata ini keluar, saya melihat Qin Yichen berkumpul dengan senyuman. Wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Lin, saya benar-benar mengganggu Anda kali ini. Beberapa saat kemudian, setelah menceritakan kisah keluargaan, wajah Lin Huaxian banyak mereda, berbisik, jadi begitu, sepertinya lelaki tua itu salah paham denganmu. Dia mungkin tidak mengenal Han Yan, tetapi dia tahu bahwa lembah darah dihancurkan oleh hutan dan makhluk abadi. Dan terima kasih kepada Raja Abadi Kutub Timur, Qin Yichen menghapus kejahatan untuk saudara laki-laki itu. Jika hal ini dibiarkan saja, pasti akan membuatnya merinding. Melihat perubahan sikap Lin Huaxian, aritmatika mental Qin Yichen yang tersisa diturunkan. Tetapi Zhou Qingsan khawatir. Tuan, saya tidak tahu apakah Liu Tian City bisa datang ke sini. Bisakah itu diratakan? Jangan khawatir tentang itu. Meskipun Lin Huaxian juga merupakan pembangkit tenaga Raja Abadi, kota Kilin Surgawi adalah rumah Heze. Bahkan naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Terlebih lagi bagaimana ada kota surgawi Kilin di belakang mereka. Saya tidak tahu nada itu hampir tidak turun. Tetapi saya melihat Lin Huaxian dengan acuh tak acuh tersenyum. Dengan nada bangga dalam nadanya. Yakinlah, itu hanya Heze. Jangan berani-berani memberi kami wajah kota Tian. Begitu komentar ini keluar, Qin Yichen dan yang lainnya membuat kesalahan. Apalagi Xia Xiong di sisinya. Dan lautan badai muncul di hatinya. Melihat ke arah tatapan Lin Huaxian bahkan lebih dengan kekaguman. Siapakah generasi lanjut usia ini? Monster besar manakah yang merupakan kota Liu Tian? Heze Immortal Monarch di sisi Kilin Surgawi. Di mulut generasi lansia. Itu tidak lebih dari, hanya,